Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kesempatan ini saya Sian Linda Lerebulan, dosen dari jurusan manajemen pada kampus Tia Purnombai Jayapura, akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2021. Dalam video ini merupakan pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Adapun video ini akan berisi tentang penjabaran mata kuliah yang saya ampuh khususnya di program studi manajemen. Adapun materi presentasi ini adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini outlet pembelajaran. Di sini saya bagi ada beberapa bagian. Pertama, deskripsi mata kuliah. Kedua, pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ketiga, sistem pembelajaran. Keempat, materi pembelajaran. Kelima, metode pembelajaran. Dan keenam, sistem penilaian. Ini adapun identitas mata kuliah yang akan saya deskripsikan pada kesempatan ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah pengantar bisnis, yang kita tahu bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah teori dengan beban SKS 2 SKS, kode mata kuliah MKB E103 semester 1, dan mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah pengantar bisnis sebagai berikut. Pengantar bisnis bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana melakukan analisis dan pertimbangan lingkungan organisasi serta lingkungan bisnis. Selain itu, mata kuliah ini merupakan salah satu kuliah yang diberikan pada semester awal pada program studi manajemen dan ekonomi pembangunan. Mata kuliah ini membahas tentang definisi bisnis, penentuan jenis bisnis, pemilihan dan pendirian bentuk perusahaan, penentuan lokasi bisnis, pengadaan sarana dan prasarana bisnis, pengolahan produksi atau operasional, pengolahan prasarana, pengolahan sumber daya manusia, pengolahan keuangan, pengolahan administrasi bisnis, dan pengembangan bisnis, serta pembubaran bisnis. Selanjutnya, untuk outlet pembelajaran atau CPMK dari mata kuliah ini sebagai berikut. Di sini ada CPMK 1 sampai 3, yang mana CPMK 1 di sini mahasiswa mampu menguasai teori yang berkaitan dengan bisnis. CPMK 2 mahasiswa mampu merumuskan fungsi-fungsi bisnis. CPMK 3 mahasiswa mampu melaksanakan riset tentang bisnis. Adapun sistem pembelajaran yang berlaku pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini diampu oleh satu orang, yaitu saya sendiri, Sian Linda Lerebulan, dengan jumlah pertemuan 14 kali tatap muka dengan menggunakan daring atau luring dengan beban pembelajaran 2 SKS yang mana terdiri dari 2 kali 50 tatap muka, 2 kali 60 belajar mandiri, 2 kali 60 kegiatan akademik terstruktur, dan ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-7 dan 8, dan untuk ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan yang ke-14. Ini adalah materi pembelajaran yang diberikan dalam mata kuliah ini. Dalam materi ini terdapat sub CPMK yang merupakan penjabaran dari CPMK yang ada dalam mata kuliah ini, di mana ada pertemuan 1 sub CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan tentang bisnis. Materi pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu pengertian bisnis, manfaat bisnis, tujuan bisnis, unsur-unsur pelaksanaan bisnis, langkah-langkah dalam bisnis, masalah dalam bisnis. Untuk pertemuan kedua dengan sub CPMK-nya mahasiswa mampu menganalisis jenis bisnis dengan materi pembelajaran dasar pertimbangan, metode penentuan bisnis, jenis-jenis bisnis. Untuk pertemuan yang ketiga dengan sub CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu menganalisis pemilihan dan pendirian bentuk perusahaan. Materi pembelajarannya dasar pertimbangan dan jenis perusahaan.
Pertemuan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis penentuan lokasi bisnis dengan materi pembelajaran pengertian lokasi bisnis, faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi bisnis, penentuan lokasi bisnis. Pertemuan yang kelima, mahasiswa mampu memberikan contoh sarana dan prasarana bisnis dengan materi pembelajarannya pengertian prasarana dan sarana bisnis, dasar pertimbangan pengadaan prasarana dan sarana bisnis, jenis prasarana dan sarana bisnis. Ini ada pertemuan ke-6, yang mana dalam pertemuan ke-6 ini pertemuan ke-6 ini sampai dari pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-9, yang mana subjek PMK-nya yaitu mahasiswa mampu menerangkan tentang pengelolaan produksi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan administrasi bisnis dengan materi pembelajarannya sebagai berikut: faktor-faktor produksi, langkah-langkah pengelolaan produksi, contoh perhitungan di bidang produksi, analisis pemasaran, peranan pemasaran dalam bisnis, macam-macam kegiatan pemasaran, langkah-langkah pengelolaan pemasaran, masalah-masalah pengelolaan dalam pemasaran, peran sumber daya manusia dalam bisnis, ruang lingkup SDM, peranan uang dalam bisnis, macam-macam lembaga keuangan, masalah keuangan, macam-macam pembelajaran perusahaan, unsur-unsur ruang lingkup kantor, kegiatan peta usaha, dan tujuan dan misi kantor. Berikutnya, untuk pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 12, subjek PMK-nya sebagai mahasiswa mampu menganalisis, mengembangkan bisnis, serta pembubaran bisnis dengan materi pembelajarannya sebagai berikut: jenis-jenis pengembangan bisnis, wujud ekspansi, sebab-sebab pembubaran bisnis, dan aturan-aturan pembubaran bisnis. Dalam pertemuan yang ke-13 dengan pertemuan ke-14, di sini saya memberikan tugas kepada mahasiswa. Saya akan membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok untuk mereka mengadakan riset atau yaitu turun lapangan untuk meneliti atau mengambil data pada usaha-usaha pedagang kaki lima. Yang mana di sini dari pembelajaran yaitu setelah mereka mengambil data atau di lapangan, pengumpulan data, validasi data, pengelolaan data. Terus yang pada pertemuan yang ke-14 itu mahasiswa mampu membuat laporan hasil riset di lapangan, yang mana itu mereka dituangkan dalam latar belakang laporan sebanyak 2 halaman, kajian pustaka dengan menggunakan 5 teori serta gambaran umum tempat riset, gambaran umum tempat riset atau penelitian yang mereka ambil. Adapun metode pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah ini sebagai berikut. Sini saya memakai beberapa metode, yaitu pertama pendekatan pembelajaran dengan student center planning, yaitu pembelajaran secara umum. Yang kedua, sistem pembelajaran dalam jaringan, yaitu pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom. Terus metode pembelajaran ketiga itu ceramah, presentasi, diskusi interaktif. Berikut ini merupakan sistem penilaian dari bobot mata kuliah sebagai berikut, yang mana di sini untuk ujian semester diberikan bobot 20%, untuk ujian akhir semester diberikan bobot 20%, cashback learning memberikan bobot 30%, tugas terstruktur 10%, kuis atau tugas bobot penilaiannya 10%, kehadiran dengan bobot penilaian 10%. Oke, demikian pemaparan PDD UKTPT yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat.